liburan, Oh. semua jajanan diajar aja lah ya, orang enak bilang ya. Iya, Oke. itu terus itulah muntah-muntah dia terus kasih obat, tapi dia nggak ada nama. Oke. Berarti semua faktor dari mencretnya makanan. Iya, jadi makanannya itu kenapa gitu kok. Jadi gelegekannya itu kayak perutnya itu Bau, kayak masih ya? gembung. Iya. Berarti itu pengaruh dari asam lambungnya juga. Iya. Ini berarti aku kasih sama dia obat asam lambung. Iya. Ya, dihabisi aja 2-3 hari aja ya. Iya. Oke, siapa namanya, Dek? Matthew. Sama yang Cakra punya, kalau berdarah aja. Atau kalau kau rasa agak susah buang air besar, baru kau minum ini. Jangan diedan. Jangan diedan. Laki-laki ini memang agak susah sih keluar. Jadi Harus kau kasih tenaga kan? harus kayak gitu. Oke, berarti aku kasih yang samamu, berarti sirupnya kau minum sampai dia nggak susah lagi keluar buang air besarnya. Itu udah saya bilang juga sama dia, kalau malas makan sayur, makan buah. Buah, iya. Pepaya paling tidak itu kan buah yang paling murah, Iya. paling ada gampang gitu. Udah saya bilang juga selama di Surabaya dok, makan buah, ingat itu gitu. Jadi karena itu yang murah kan dong, nggak payah nyarinya. Iya. Terus kau ada olahraga? Futsal. Oh, rutin. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Lain dari itu entah jalan pagi, jalan sore, dari kampus ke kos, jalan kaki ya. Oke, udah bisa lah itu, udah aman itu. Ada yang kau pikirkan? Relax saja. Enak kuliahnya. Enak. Ada yang buat kau khawatir? Bisanya aku tamat nanti. Karena masih semester 2 nya dia. Ya biasanya semester 2 itu agak mulai dia. ya? Atau ini karena dia mau pulang dok. Oh. Ini kan Februari mau pulang. Udah harus balik. Jadi mungkin Udah- agak sedih juga kali dia. Iya. Oh gitu. Karena dia mau pulang. Suruh aja dipasang mama CCTV di rumah kalian. CCTV yang bisa dengar suara. Ya kalau video call kan harus ditekan. Iya, dia bisa langsung dilihat. Kalau aku nanti mana tahu anakku jauh kan. Aku suruh ada ruangan tengahnya nanti atau ruangan tengah rumahku. Pasang aja CCTV biar bisa dengar yang semua suara. Lewat awak tahu dia. Kalau kau rasa kau rindu kali nanti ke rumah. Karena aku lihat kau memang sedih. Ya, sedih karena mau balik ke Surabaya. Oh iya. Mama pun udah nangis pula. Enggak dong, aku memang kayak gitu, gampang keluar air mataku kalau aku memang. Oke, pertanyaanku, kalau keluar air mata ibu nggak bisa tengoknya? Bisa. Jadi kalau ditengoknya dia sedih nggak? Enggak. Apa nggak tahu dia? Sedih kok kan? Kau tengok mama sedih kan? Jadi daripada sedih-sedihan kalian dua, sedih itu pun bisa buat buang air besar, jadi susah lancar. Gitu ya dok, agak nggak lancar juga ya. Ya ikhlas aja lah. Iya memang saya apa sih dok, maksudnya kalau saya memang gampang keluar air matanya gampang gitu. Iya, artinya kan gampang sedih kan. Iya. Orang sedih kan karena nggak bisa menerima. Bisa menerima, kalau nggak Terpaksa ya. Ini yang namanya menerima dengan keikhlasan, menerima dengan apa adanya saja. Nah, yang sirup punya si Cakra itu sampai dia udah lancar buang air besarnya. Enggak sampai enggak apa ya dok. Kalau udah mulai lancar buang air besarmu, nggak usah lagi, stop. Yang sirup sama kapsul ada buat namanya si Matthew tuh. Itu habiskan aja obatnya. Satu lagi punya si Cakra yang untuk ambeien kalau kambuh. Kabarilah aku. Ini dok, aku mau tanya lagi dok. Suamiku kan udah bebas dok. Terus selama 4 tahun maupun 5 tahun ini nggak ada masalah. Tapi semenjak bulan 12 kemarin sampai sekarang itu kok kayaknya gampang kali naik tensinya dok. Nggak stabil.
Payah dia tidur malam. Memang agak payah terus agak batuk. Faktornya berarti dia payah tidur malam karena banyak pikirannya. Cobalah tengok. Sorry, bukan coba tengok, tanyalah dia. Dokter tanya aja. Oh, ada di situ. Oh, juga Bawalah. makanya aku bawa semua, Dok. Masukkanlah, ngeri kali ya satu rumah ya. Bing si Cakra. Tapi kalau perih buang Ah. apa? Ya, itu tandanya udah mau berdarah dia. Oh, Nah, perih karena dia apalagi kalau keras banget besar mau. Salam. Hahaha. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dulu Bapak dulu. Ini apanya? Jadi Di TikTok. Siap, siap. bisa menangkap. Oke. Jadi udah bypass ya? Udah, ini dok. Ini catatan tensinya ini, Dok. Oh, Enggak, saya jelaskan aja dulu bypass kan 219. oke. 2019. Nah, terus waktu bypass itu tensi saya nggak ada perlu pakai obat normal. Normal. Nah, cuma dikasih kalau pengencer darah pagi Ya. itu apa aspirin sama apa tuh si Concor 2,5 bagi 2. Malam cuman kasih untuk kolesterol, kolesterol. Oke. Nah, cuman kemarin di Desember pas Natal kemarin dok ya, kadang agak sibuk-sibuk itu Natal. Hah? Terus juga udah mulai ngopi-ngopi, tiba-tiba Oke. naik tensinya. Nah, Oke. ke rumah sakit yang di apa di Murni Teguh 200-an dikasih apa amlodipin sama apa yang apa kontrapil apa? Clopidogrel. Itu kasih Pengencer darah ya. Bukan itu pengencer pengencer darah. darah kasih Captopril. Captopril Iya, sama amlodipin turun. Nah itu kasih pulang kalau nggak turun 26 katanya cuma kena turun. Pulang. Nah, pulang. Oke. Terus sama dia dikasih coba konsultasi ke dokter jantung. Senin saya ke dokter jantung yang biasa kan ke dokter Mutiara Oke. di Murni Teguh, ya. Cuman di situ udah mulai stabil dia. Nah tensinya. Cuman sama dia coba aja dalam sebulan ini dia coba pakai obat. Dia pertama suruhnya apa tadi pilih kontrapil atau amlodipin. Kalau di kontrapil tadi batuk ganti amlodipin. Nah, pagi sore. Terus mulai normal kami foto tensinya, catatan tensi kami kasih ke dia, udah pagi aja coba amlodipin. Nah itu mulai bagus dia dok. Cuma kadang-kadang kalau ada apa gitu kecapean, macam kemarin ada orang meninggal kan di gereja kan, kebetulan saya pelayan juga kan. Nah, pas di gereja itu ngurus itu capean. Oke. Begitu ada problem, ada sedikit problem naik lagi dia. Terus sudah makan obat turun lagi. Ada sedikit problem naik dia ya. Berarti banyak problemnya. Biasa itu dia kan nggak ngatur perpulungan jemaat gitu kan. Kalau ada sih Nggak cocok langsung. udah. Kalau sekarang ada yang lagi nggak cocok, Bapak rasa? Sekarang udah lah, kemarin waktu Natal udah salaman udah aman kan. Udah aman. Oh, ada takut Bapak bakal terulang lagi tuh? Ya pasti lah kalau ada jemaat sudah sekali kan ada. Nah, itu berarti masalahnya, Pak. Oh itu ya. Jadi, itu akan membuat Bapak menjadi khawatir. Khawatir orang lain akan mengulang perbuatannya satu. Khawatir nanti jangan-jangan terjadi lagi yang kemarin. Oh Hal yang mengecewakan itu. iya. Bisa ya? Karena kemarin kan begitu juga di gereja kan ada juga klinik, ada dokter Gunawan Ginting gitu ya. Saya tanya kok jadi kayak gini, dia ketawa. Kenapa? Takut mati ya Pak? Kok tiba-tiba kayak gitu? Takut mati dulu, gak usah lah dipikirin kali gitu, santai aja. Jadi takut mati memang? Enggak, saya itu tadi problem-problem itu. Oh, Kebetulan oke. problemnya sama temannya pelayanan, Dok. Teman gitu. Ya memang lah, nggak mungkin sama nggak teman. Kalau dia bukan teman, nggak kenal ada masalah. Karena teman kita, maka dia akan menjadi masalah buat kita. Itu udah kepastian. Maka kuncinya cuma satu, mengampuni. Mau? Siap.
Bisa. Yang kemarin gitulah. Salam Ah. terus kita mau nanti bikin acara ini kan. Terus ada bapak bilang, jangan kau ulang lagi. Oh, enggak ada. Nggak ada. Tapi dalam hati bapak, semoga nggak diulangi lagi kan? Iya. Semoga kan? Ah. Nah, kalau kita ada kata-kata semoga nggak diulangi lagi, berarti kita belum mengampuni, Pak. Mengampuni itu 3. Yang dulu, yang sudah terjadi, dan belum terjadi lagi. Yang sekarang, yang masih dialami. Dan yang akan datang, yang belum terjadi. Itu mengampuni. Tapi kalau masih hanya yang dulu aja, sampai yang sekarang saja, berarti belum mengampuni. Nah, sekarang pertanyaannya, mau? Oh, tergantung kita ya berarti. Iya dong. Apa kita bisa memaksa orang lain berbuat seperti yang kita mau? Belum tentu, enggak mau, belum tentu. Bukan belum tentu. Nggak pasti. Nggak boleh. Hmm. Boleh bapak paksa orang lain. Iya, iya. Sama anak-anak ini boleh bapak paksa. Ini kan manusia juga. Boleh ku paksa mauku sama orang lain. Maka orang lain itu bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Benar toh? Kalaupun akhirnya perbuatan mereka itu menyakiti perasaan kita, maka jalan keluarnya cuma satu. Mau mengampuni atau tidak. Terus kenapa kok baru-baru ini aja gitu dok? Atau udah selama tertimbun dia? Gitu? Ya, dia sistemnya tertimbun. Tertimbun sampai puncaknya naik. Ya. Ditambah lagi bapak baru mengalami operasi yang berat. Hmm. Kalau badan kita baru mengalami operasi berat, tingkat stresnya menjadi tinggi. Oh, gitu ya. Jadi sensitif kan? Iya, iya betul. Sensitif ya betul. Apalagi takut nggak ada uang ada. Ya enggak. Ada sedikit lah, enggak tahu. Yang namanya ada, nggak ada cerita sikit. Selama ada rasa takutnya, maka kita akan stres. Selama stres, maka bapak seperti ini terus, tensi nggak stabil, suka-sukanya naik turun. Bisa ya? Jadi obatnya apa? Boleh nggak punya uang? Enggak lah. Kalau pakai sakit dong. Boleh hilang uang? Enggak. Nggak boleh. Oke. Bapak mau sembuh? Mau. Nah, bolehkanlah hilang uang bapak, bolehkanlah diri bapak nggak punya uang. Kuncinya di bapak, bukan uangnya ada atau enggak. Bapak pelayan kan? Yang bapak layani siapa? Cuma Tuhan. Tuhan. Berarti bapak mengikuti mau siapa? Mau Tuhan ya. Apa mau Tuhan kita cari uang? Apa mau Tuhan apa? Yang melayani apalah dengan sepenuh hati seperti Melakukan apa maunya? Tuhan. Matius 6:33 kan? Cari dahulu. Kerajaan Tuhan Maka kita, paham ya? Boleh cari uang? boleh. Di mana ayatnya boleh cari uang? Berarti bapak nggak baca ayat di atasnya Matius 6:32-nya. Jangan kamu mencari Mendewakan uang itu. apa yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Cari uang untuk makan, cari uang untuk hidup. Maka kalau bapak cari itu, bapak hamba siapa? Uang. Nah, paham. Bapak cinta siapa? Uang. Boleh cinta uang? Boleh. Nah, boleh jadi hamba uang? Bapak masih mau cari uang? Masih lah kalau Loh, kayak mana ya bapak? Tadi udah paham, hamba uang adalah orang bekerja untuk... Itu bonusnya uangnya. Iya, uang itu harus jadi bonus pak. Jangan takut bapak, jangan takut. Aku bilang jangan takut. Cari Tuhan, bonusnya uang. Cari uang, bonusnya dosa. Bonusnya ini loh pak, hidup dalam ketakutan. Takut nggak punya uang. Cari Tuhannya. Sebab sumber segalanya adalah... Siapa sumber segalanya? Tuhan lah. Kalau cinta uang, berarti bapak takut atau nggak hilang uangnya? Kalau cinta uang. Takut lah kalau cinta uang. Nah, jadi bapak cinta uang atau enggak? Boleh uangnya hilang? Iya harus boleh lah. Apa namanya? Harus boleh. Kok pakai harus? Jadi boleh. Niat pak, nggak ada yang maksa bapak. Boleh uang bapak hilang? Boleh. Nah, coba bilang Tuhan, Tuhan boleh uangku hilang. boleh uangku
Tuhan, Tuhan, aku nggak cari uang lagi. cari uang lagi. Hmm. Itu apa ya? Kitanya sendiri ya. Ya, satu lagi, Tuhan, Tuhan, boleh aku disakiti orang lain. boleh aku sakiti orang lain. Jadi lihat orang, ya boleh aja dia mau nyakitin. Tuhan menciptakan orang apa orang baik? Saya bingung kok terakhir itu kayak gitu. Dulu saya Gak usah Bapak bingungkan itu, nanti overthinking Bapak. gitu. Dulu nggak masalah itu. Sekarang Saya- Bapak mau sembuh atau mau tetap sakit? sembuh lah. Nah, ngapain Bapak bahas itu? Oh iya. Iya. Dulu aku kayak gini, dulu aku kayak gitu. Yang sekarang aja lah, Bapak masih hidup, tapi sakit. Tapi mau Sembuh. malah aku tak kuajari dengan boleh-boleh tadi. Bisa ya? Oke dok. Nah, coba lihat dia Pak. Nah, kalian udah lama gak ada kontak. Karena Bapak sibuk dengan pikiran Bapak, dia sibuk dengan pikiran dia. Benar nggak Dek? Hah? Kau rasa cukup nggak dipedulin Bapak, diperhatiin Bapak? Hah? Berapa cukup? Masih pengen lebih nggak? Nah, bisa ya? Jadi fokuskanlah hidup Bapak, jangan ke diri Bapak lagi. Fokuskan kepada istri, pada anak-anak, ya. Kalau orang-orang jahat di dunia ini nggak ada bisa habis-habisnya itu, karena Tuhan hanya menciptakan orang. Apa Tuhan ciptakan orang baik? Coba jawab. Iya awalnya. Awalnya, jadi semua baik diciptakan Tuhan. Cuma terakhir Betul. nggak baik. Tapi dia boleh Memilih. Pak. Maka Tuhan hanya ciptakan orang, Pak. Bukan orang baik, orang jahat. Adam. Kita yang memilih dia. Iya, Adam memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Udah tahu dia dibilang Tuhan jahat. Tapi dipilihnya diambilnya buahnya, diterimanya. Jadi kalau ada orang jahat, Bapak doa apa? Doa supaya apalah. Dia bertobat, kita juga tetap kuat. Dia bertobat. Kayak mana cara orang supaya bertobat? Bapak doakan. Kenapa Tuhan gak buat si Adam bertobat? Iya juga ya. Iya. Kitanya ini. Kalau kita doakan orang lain supaya bertobat, Pak, berarti kita nyalahin Tuhan. Kok izinkan orang jahat Tuhan, gitu loh. Sementara memang Tuhan mengizinkan orang mau buat apa semau dia, terserah. Tidak ada yang larang. Berarti kita lah dikuatkan ya. Kita dong, doanya apa yang tadi? Tuhan boleh kalau saya disakiti orang lain. Coba bilang sekali lagi, Tuhan, Tuhan boleh orang lain menyakiti saya. Tuhan, Tuhan saya berjanji, saya berjanji. saya mengampuni Ampun. semua yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Sekarang yang sedang dilakukannya. Yang sedang dilakukan. Besok-besok yang belum dilakukannya. Kuampuni. Contoh, mana tahu uang Bapak diambil orang, diambil dia. Udah Bapak ampuni hari ini ya. Hari ini diambil lagi, Bapak ampuni nggak? Besok kalau diambil lagi, Bapak ampuni nggak? Ah, itu pengampunan Pak. Jadi Bapak nggak perlu takut diambil nanti uangku, diambil nanti uangku. Enggak, udah kuampuni bilang. Dan sekali Bapak membilang orang berbuat jahat, berapa kali utang Bapak? Untuk mengampuni. 70 kali 7 kali. Satu kali Bapak ingat berarti 70 kali 7 kali 1. Dua kali Bapak ingat 70 kali 7 kali 2. 3 kali Bapak ingat. Makanya supaya nggak usah Bapak ingat-ingat, diambil uang Bapak, bilang biasa. Jangan Bapak bilang jahat dia. Kalau Bapak bilang jahat kau, utang Bapak 70 kali 7 kali. Yes. Bebannya besar nggak? Kalau makin banyak kita bilang orang jahat, kita terus ketekan Pak. Bisa sampai nggak bisa jalan nanti Pak. Nggak bisa jalan aku. Saking beratnya pikirannya. Ya. Pernah marah sama ibu? Pernah. Udah minta maaf? Tak maaf lah. Maaf ya. Aku janji bilang. Aku janji. Aku nggak mau marah lagi. Nggak mau marah lagi. Apa tugas suami Pak? Melindungi keluarga. Mengasihi istri dulu Pak. Nih. Apa cara kita mengasihi? Boleh marah? Gak boleh.
Kalau kita marah sama istri kita, kita menyakiti dia. Kalau kita menyakiti dia, ingat, yang Bapak lawan itu Tuhan. Sebab perintah untuk mengasihi istri itu perintah siapa, Pak? Bukan perintah istri. Mana ada istri boleh minta-minta, kasihlah aku. Nggak boleh, istri nggak boleh minta. Itu perintah dari Tuhan. Sebab istri pun terima tugas yang sama. Apa tugas istri, Bu? Hormati. Tunduk kepada suami. Ada bapak rasa dia nggak tunduk sama bapak? Biar tahu kita. Sekali-sekali. Udah Bu, Ibu bilang minta maaf. Maaf ya, bilang. Maaf ya. Mulai hari ini. Mulai hari ini aku akan Tunduk. Ya, baca nanti Bu. Udah baca, Ibu baca kan? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Bapak 1 Petrus 3 ayat 7. Kalau Bapak lakukan itu, doa Bapak semua dijawab Tuhan. Jangan sakiti istri. Anak-anak, kau tahu mau buat apa sama orang tua? Hormati orang tua. Pernah kau melawan Bapak? Minta maaf lah. Udah, mana? Enggak aku dengar pun kau minta maaf. Bilang. Mulai hari ini. Bilang mulai hari ini. Aku janji. Aku akan menghormati Papa, Mama. Amin. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Oke, aman kalau gitu. Nah Pak, ini gak usah lagi tensi-tensi ulang-ulang. Itu nggak apa-apa Sekali dong. seminggu aja. Misalnya gini. Yang dong. pengencer darah wajib. Itu wajib nggak yang Kolesterol wajib. Yang obat tensi kapan terakhir Bapak minum? wajib. Berarti lanjut. Enggak. Maksudnya tuh yang kalau misalnya kan dia suka naik misalnya tensi sore gitu naik 170. Enggak apa-apa diminum. Jangan, nggak usah gitu modelnya. Jadi gimana? Ini sekarang modelnya Bapak kan udah paham yang ku bilang. Bapak harus lepaskan semua tekanannya, pikirannya. Udah, nanti minum dulu yang sekali seharinya. Sekali 3 hari tensi kabari aku. Oh. Kalau memang mau dari aku keputusannya. Berarti sekali 3 hari ya dok. Pokoknya Karena terkadang gitu dok, maksudnya kan siang nggak apa-apa normal kan. Iya. Terus nanti malam gitu mau tidur tiba-tiba dingin kakek naik 100. Iya kan kemarin dia masih marah. Oh ini dong kejadian. Jadi kalau nanti naik tensinya Pak, duluan Bapak ingat, iya aduh kok marah aku ya. Paham ya? Kalau saya Pak, selalu menyesal kalau marah. Pasti ku sesali. Kenapa aku harus marah? Nah itulah dia. Bukan aku bilang aku gak bisa marah. Aku sadar, aku bisa sekali marah. Tapi kalau aku marah, aku nyesal. Tuhan, maaf. Kok aku marah? Sama siapapun. Sama siapapun. Oke? Tuhan berkati. Oke Pak, salam Pak. Iya Pak. Pencerahan dan ketenangan. Tuhan berkati. Oke Pak, ya Pak ya. Nanti WA ya perkembangannya Bu ya. Iya iya Pak. Iya Pak ya dok. Sia. Kak Ika Ribuna masih di situ Kak Ika, belum ku jawab ya WA Kakak ya. Ada di belakang baca lihat WA aku ya. Ya, kasih ya. Silakan masuk. Aduh, naik lagi nih hari. Kemana dia naik? Pabrik gulanya naik, gula mahal. Itulah karena pas lagi mahal lah gula, cocok lah naik dia ya kan. Iya. Cuma nanti kena tangkap polisi loh. Berarti kita timbun gula. Gula. Udah. Jadi, Timbun gula itu kena tangkap polisi lah. Ada. pokoknya ini pagi bisa naik, puasa lagi naik dia. Semalam makan nggak? Ya makan lah. Makan apa? Nanti lagi marahan sama suami. Oh iyanya. Iya. Marah sama suami. Sama menantu. Kita kalau marah-marah naik gula. Bisa naik ya. Bisa lah. Jadi nggak boleh marah-marah. Semalam anak beli
Hah. itu bolu agak manis mungkin. Ah, itulah Naik ya. gulanya. Naiklah gulanya pula. Nah, Maka nggak boleh melonjak 2 kali lipat. jangan marah ya. Iya. Jadi gimana ini? Berarti pulang dari sini Pulang dari sini, kurangi makannya. jangan dimakan. Jangan dimakan, puasa dulu. Hmm. Jadi obatnya Tetap ya, Ibu Iya, obatnya ya. kayak kemarin Kayak gitu kemarin ya. ya. Oke, Bu Tan. Sampai bulan depan. Udah itu. Udah, Ada bulan depan Bahaya nggak? Bahaya nggak? Gitu. bahaya mati. Bahaya mati. Enggak lah. Kalau Turun harganya jangan mati lah. iya. Harganya. Kalau Ibu nanti udah kurangi makan, turun gulanya. Hmm. Enggak bahaya, ya. Iya, turun harga, jangan turun mati. Sama pemerintahnya bilang semua naik 2 kali lipat. Entah siapa yang salah bilang ya kan? Iya. Aduh. Bawang 18.000, sekarang 34.000. Tanam bawang lah kita. Makanya tanam sendiri nggak pandai. Gula naik terus. Aduh. Kalau nggak pakai bawang masak kayak mana? Nggak wangi lah ya. Kalau wangi masakan, Suster. ya kalau wangi nanti masakannya jadi banyak Ibu makan. Nah, Kalau banyak Ibu makan jadi apa? Naik ya kalau sayur mana naik gula. Oh, untuk sayur. Nanti makan nasi. Nasi makan sedikit nggak banyak. Iya. Oke, makan nasi makan sedikit. Terus kadang kan kita pengen makan kue kan. Makan Kalau Ibu makan kue, nasinya jangan makan. gitu ya. Itu caranya. Oke? Nah, Oke, Bu. sudah selesai. Wes. Tunggu di depan 1 jam. Masuk nggak 10 menit. Makanya pakai daftar online. Online nih. Udah online kan? 1 Uh-uh. jam juga ya. Iya tadi ini 4 masuk. Semalam ada tunggu yang 6 jam. Iya. Pening kepala. Pusing. Tadi kan 4 ya. Iya. Hmm. Itu mereka nggak pakai BPJS. Oh, nggak pakai Iya. Mama, anak, bapak. Iya. Ah, kan cepat kan? Itu udah 4 lagi. Jadi ini Udah, nanti minum tetap obatnya ya. obatnya. Tetap ya. Sama yang kemarin gitu ya. Sama. Oke. Oke, semangat, Bu. Ya. Iya, Bu. Suster ya. Oke, bye. Bye. Kena gas sama Kak Lea, bah. Ajak ngobrol ke Kak Lea. Ibu itu nggak ada sakitnya. Diajak ngobrol nanti yang lain yang kasihan yang perlu ngobrol ya kan Kak Le. Siang menuju sore. Kak Bunda Pio. Hai Bang Christopher, sukses juga ya. Pasti itu banyak semua kurasa apa? Oh iya. Dapat pula dia. 30.000 lah. Sekali Nah, bah. kenapa tuh? Inang rupanya. Berantem aku sama dia. Kenapa? Jangan berantem, nggak boleh berantem. Katanya gini, Hah. kalau kenal kenapa? Nggak WA katanya. Tadi baru teleponin lagi. Mana ngerti tante baru ini kesini. Iya. Udah ngaman tuh Tan. Duduk tante duduk. Dia ngerti nang. Nggak Nanti. ngerti memang baru ini aku kesini. Iya. Karena sama Dr. Joseph langsung daftar. Karena orang ini jadi terdaftar nanti data di rumah sakit. Keluar ini. Kan nggak ngerti tante tanya lah. Kan happy-nya itu mau udah konsul sama Bang Joseph. Nanti lah masalahnya aku ceritain kan terus. Dia pikir sendiri. Tadi Mbak dia telepon. Mama sendiri. Iya, udah di mana? Di 2. Lah, mana iya tuh aku bingung loh. Kenapa? Mama daftar di bawah. Terus katanya kenapa daftar loh? Aku ngomong daftar lah kan tuh perintah kan. Sedangkan sama Erwin menantu. Oh, serius ya. Perawat bilang gini, Inang kaget mereka. Inang enggak. Duluan kan pasien yang udah kalian catat. Enggak Inang lah Inang enggak. Besan dokter apa? Tenaga. Salah. Anaknya paling kecil Hela. Oh yang kemarin itu dokter bilang itu. Ini ceritanya. Cuman. Tante kan batuk waktu itu bulan fotonya Mbak. Jadi atau nggak si Nadia ini, mama ini batuk udah foto toraks. Hah. Gila aku Budianto. Oke. Kasih tahu pakai BPJS itu. Kasih tahu itu aku bilang sakit kali pakai BPJS aku bilang. Heeh. Terus udah fotoin toraks nah ya.
batuk, mobil batuk. Iya, aku bilang. Terus parolah suara tante. Tante kok tahu siapa si Agus, anaknya perlindungan THT kan? Oke. Sama orang Erwin kan? Ya Pung, ini bengkak pita suara Opung. Oke. Terus aku bilang, Opung sudah ronsen toraks loh, aku bilang. Biasanya gini Pung, karena apa namanya katanya infeksi paru sama asam lambung. Oke. Nah terus ini bawa foto, oh nggak ada apa-apa, berarti asam lambung. Oke Pung, ku obatin. Seminggu kemudian parau suara tante, habis nyanyi kor. Datang gue, Gus, parau suara, bisa parau ya Pung, periksa semua. Dia periksa sampai dalam. Nah, oke, kasihnya asitromisin sama ini apa metil, tambahkan apa sih? Aduh, understandnya. Nggak juga seminggu kemudian. Kenapa ya punya? Oh tadi sekali lagi kasih lagi asitromisin 1 paket lagi. Nggak juga, terus gini kata dia, Pung, aku nggak punya alat, ada yang sampai ke sini. Kan? Oh, hanya nabung sampai leher aja. Opung ku kirim ke anak Prof. Abdul Rahman. Oke. Afrija, oke. Kenal kali pun Opung, pergilah nanti. Saya ketemu lah Abdul Rahman. Terus kata dia, kenapa ini suara nih? Aku bilang, oh ya udah anak kita ini alat, pintarnya anak kita. Ini alat. Nah, Afrija ini teman apa-apa gitulah, om dulu gitu. Terus dia lihatlah. Ke dalam, merah. Dia bilang, ini karena asam lambung, ini tante, pita suara, ini merah, bengkak semua, sampai gini. Oh iya. Jadi nggak apa-apa, nggak tahu kalau alat ini, seandainya pun apa-apa, stadium 1 pun udah kelihatan gitu kan. Ya udah saya obatin, tapi nanti tante kan diabetes katanya. Iya, pergi ke penyakit dalam, ya katanya. Oke, dikurangilah sama Budianto. Endostelnya jadi 2x1, jangan 3x1, katanya 300 ml. Tapi tetap kan batuknya. Gini. Foto itu 23 Oktober. Nah, gini kan terus parah dia kan. Oh, cepat dia serak ya. Nah, iya. Jadi terus akhirnya begini lah, mana ini ya. Foto ada lagi gitu loh tante mikirnya. Makan silah sama Mang Joseph, kata Happy. Kemarin pun tante periksa darah juga sama Nadia kan ngambil PK, PSPK. Ya, waktu itu nggak ada infeksi katanya, tapi udah bulan. Oke. Itu yang, iya itu ya. Ini bagus kan fotonya? Kayaknya itu yang tante bingung, apakah foto lagi? Udah 2 bulan loh ini foto, masih batuk tante, ada darahnya. Pak tidur malam? Hah? Susah tidur malam? Iya itu namanya. Tak tahu tante makanya seperti psikomatik mama. Iyalah iya, pas lah itu. Aku jangan kondom. Apa yang membuat sedih? Iman mama, ada sih percuma mama. Ini tambah kewaki pula. Ya tambah sedih lah. Udah, jawablah dulu aku. Apa yang membuat sedih tante? Jadi gimana ini foto lagi tante? Gak usah. Udah terus. Iya tenang aja tante. Jawab dulu aku. Sebutkan satu persatu. Apa saja yang membuat tante sedih? Happy belum menikah. Dia gitu tahu, tapi jangan bilang bos tahu. Sejak COVID tak pernah dia gereja. Menangis terus tante tiap malam berdoa. 3 tahun aku sekarang penting pasal itu. Yang itu aktif dulu di GKPS pun ketua pemuda, nggak ngerti apa berontaknya, apa akar pahitnya ke tante. Dia kalau sama tante itu sebentar rindu, sebentar marah. Nggak ngerti tante itu terus memang tangis tiap malam berdoa. Dia di sana masih kerja ya di Berstagi? Haranggaul. Haranggaul ya? Ya tadi kan dia telepon sama mama. Sekali berapa lama dia pulang? Kadang-kadang dia cuma 2 kali seminggu. Nah itu lagi saya capek, tante belum pindah. Nggak mau pindah? Dia mau pindah tapi tidak mau capek ngurus berkas. Taunya main game di kamar terus. Senang main game ya? Main game. Oke. Pikir yang aktif di gereja, yang kondak bagaimana bisa dia nggak gereja? Aku nggak mau tanya kenapa kau nggak gereja? Kan ke GBI kemarin itu rajin kan ke persembahan. Kan setelah COVID nggak pernah gereja.
Oke. Sekarang kondisinya kan, tante yang sakit. Ya kan? Iya, Tante sakit. dia santai. Ya, pas kali nih mau gue bilang. Jadi, tante mau sembuh. Ya mau sembuh lah, aku mau aktif lagi. Jadi aku nggak bisa nggak bisa nyanyi. Ah, sedih merasa. tapi tante aja ini. Ah, Tante dulu yang selamat, iya. yang sembuh. Oh, Persoalan nanti yang sekeliling ini nanti tante dulu fokusnya. Udah. Jadi supaya tante ini kan sakitnya karena sedih. iya. Jadi Maka supaya jangan sedih, cuma satu aja nih ku tengok ini masalah tante. Tante nggak ikhlas lagi nih sama si Happy. iya. Karena main game terus sayang kali lah ini gitu. Sekarang ku tanya dulu, si Happy bahagia nggak? Ya, dia bahagia. Ku catat dulu, dia bahagia. Makanya teman tante di Australia, Hah. aku bilang Irma anakku nggak kawin, kau kenalin orang apa dibilangnya. Kenapa kau susah? Dia punya pekerjaan, dia dokter gigi, dia PNS, dia santai, dia tenang. Kau yang sakit. Iya kan betul. Sekarang ku tanya dulu, kita hidup ini bahagia lihat orang bahagia atau sakit lihat orang bahagia? Ya itulah ini saya. Sekarang dia kan anak tante kan? Iya. Mana lebih penting? Kebahagiaan tante atau kebahagiaan dia? Nah itulah dibilangnya malu karena aku nggak kawin katanya. Iya, jawab dulu aku. Itu kemana lah saya di depan tante gitu loh. Iya, jawab dulu. Memang ya memang ya maksud tante dua-dua lah, kebahagiaan dia kebahagiaan Oke, tante. itu maunya kita. Maunya kita begitu. Mau enaknya saja. Sekarang apa Tuhan menciptakan manusia ini? Dipaksanya terus kita. Oh, harus gini. Kalau tante mau sembuh, ikhlaslah tante. Dibiarin aja gitu, nggak gereja dia sih. Nanti semua ada waktunya. Aku nggak tahu, mungkin kalian sudah sempat ada berdebat mungkin. Udah sering lah. Nah, Sering. hasil daripada perdebatan antara orang tua dan anak pasti akan ada yang tersakiti perasaannya. Ya pernah tante ngomong gitu Ah. sama Nadia juga. Jangan kalian pikir ya kalian dokter gigi. Kalau aku pun bodoh nggak jadi dokter kalian. Pernah. Dan pernah tante gini saking marahnya. Tahu gini kecil-kecil kalian bapak kalian meninggal, aku sendiri membesarkan. Tahu gini hari itu bagus aku kawin. Pernah juga tante udah kesal kali tante gitu loh. Iyalah. Sudah pintar kok kayak gini Oke. gitu. Ah. Sekarang Tapi dokter kan tengkar memangnya. Tentulah betul-betul lah. Semua ponakan juga semua tengkar loh. Sony, Rini semua. Rini kan birikan dulu Iya. tante kan. Iya. Mamanya pun bilang, pintar anak Eda, pusing juga awak ya nggak ada kayak nggak pandai awak lagi katanya. Emang Iya. Rini pun gitunya. Iyalah. Rina lagi katanya. Akan sulit memang kami lah ya sebagai anak-anak mengikutkan pemikiran orang tua. Iya, betul itu memang. Karena konsep daripada orang tua ini banyak salah sebenarnya. Itulah. Sebab aku tanya, orang tua ada untuk anak atau anak ada untuk orang tua? Ya, dua-dua lah. Nggak bisa dua-dua. Siapa yang mau anak itu lahir? Ya, emang orang tua. Udah, pernah tanya sama si Happy, kau mau dilahirkan di dunia? Pernah dibilangnya loh. Udah kan udah tahu jawabnya. Enggak katanya. Iya. Kalian yang mau aku lahir. Dah, dari situ yang pertama. Jadi siapa yang dapat tugas? Orang tua duluan dapat tugas atau anak dapat tugas dari Tuhan? Orang tua. Nah, apa tugas orang tua? Ya, mendidiknya. Membahagiakan. Bukan? Membahagiakan. Iyalah pula orang tuanya bertugas membuat anaknya jadi bahagia. Bahagia. Iya. Itulah maka awak sekolahkan mabaru pun awak. Udah, usahakan sampai cocok. dia- Lah sekarang dia udah bahagia main game. Kok Inang jadi gak bahagia? Betul lah itu. Sekarang gini aku lihat, gigit mana lah ini dokter gigi, PNS, main game aja kerjanya. Aduh, alergi pula kaki nyarang gaul dingin kan. Oh. Gigi dokter Satria, aduh, udah lah
urus berkasmu pindah, nggak diurus, udah pergi menghadap-hadap orang. Oke. Biar terima. Oke. Sekarang gini. Apakah wajib? Apakah harus semua orang punya jodoh? Itu nggak bisa. Orang Batak. Ya, jadi orang Batak rupanya semua wajib punya jodoh. Orang Batak ini, orang Batak yang terkenal kali ini sampai kemana-mana ini ya. Coba yang jawab dulu. Tante jawab. Wajib. Perasaan tante wajib. Perasaan. Kenyataannya apa memang wajib? Berapa jumlah perempuan dibandingkan jumlah laki-laki Tan? Yang Tante tahu di orang Batak ya. Perempuan lah paling banyak. Hah, berarti kalau perhitungannya di dunia 9:1. 9 perempuan, 1-nya laki-laki di dunia ini. Udah. Yang kedua, di orang Batak kan banyak kali marga kan? Iya. Udah banyak kali marga, ada pula sesama marga udah pasti nggak boleh. Yang satu padan pun tidak boleh. Berarti makin sedikit atau makin besar kemungkinannya punya jodoh. Mungkin sedikit lah. Udah. Lalu kalau orang tua memaksakan anaknya harus berjodoh, berarti hanya 1-nya perempuan, 1 laki-laki jodohnya ya. Iya. Berarti sisanya adalah 8 perempuan nggak dapat jodoh. Tapi kita paksakan dia harus punya jodoh. Yang terjadi dia jadi apa? Pelakor. Tante itu makanya gini loh. Seth. Iya, Bukan Tan. mau mendietkan badan kayak semua dimakan. Maksud Tante kalau dia kurus terus dia dapat jodoh. Iya bisa aja. Maksud Tante Kata-kata banyak yang nggak punya jodoh itu. Ih, kurus-kurus. kata kakak. Ayu-ayu. Awak pun enak kenalkan kata kakaknya dari Jakarta. Tapi Nggak bisa. nggak mau berobat sih. No, kita nggak bisa punya konsep seperti itu. Tadi Nang bilang Inang pelayan Tuhan kan. Lah kenapa nggak tanya Tuhan? Kok ciptakan Tuhan 9:1 laki-laki dan perempuan ini? Enggak pernah aku bilang ini, Tuhan nggak kau dengar doa aku bertahun-tahun. Boleh kecewa sama Tuhan? Itu pernah aku bilang. Iya, boleh kecewa sama Tuhan. Itulah apanya. Makanya sakit Tante. Jadi nanti pasti masih banyak. Iya, supaya tahu Jadi nggak usah Tante. motor terus lagi Nggak Tante. usah. Kalau Tante mau sembuh, cuma satu caranya. Ikhlas, Tan. Oh, iya. Ikhlaslah si Happy nggak punya jodoh. Aneh-aneh udah pikiran tadi nanti. Iya, udah lari pikiran Taruh Tante. Pula, entah apa pula. Udah Takut gitu, mati, gitu. sudah Mai. Udah ya udah makanya tadi naik lift, Tante minta diantar satpam. Hah. Dia di atas langsung aku grogi. Hah. Kan aku bawa supir Sirwin, anak Sirwin di rumah saat pulang sekolah kan Iya. Nadia PPDS. Iya. Aku udah gelisah, handphoneku nggak ada pulsa, wifi. Aduh, kayak mana satpam aku panggil. Dia antarkanlah saya kalau di lantai 2. Aku bilang. Saya nggak berani. Aku bilang. Udah gitu sampai situ, kenapa tadi tidak dibawa daftar? Saya nggak ngerti. Aku bilang harusnya sini, kata ibu. Aduh, udahlah nggak ngerti. Langsung aku gelisah. Tapi kenapa tenang? Ada yang aku kenal mau berobat. Oh, Terus ngobrol cerita lah, kalian udah, situ. baru lalu gak tensiku ternyata 130. Kalau nggak udah aku pikir 180 tensiku. Saya bilang sih palanya aku lagi gini, adalah obat dikasih Columbia AC itu kan nggak ada, saya fixing yang paten kan. Telepon sana, apalah dibilangnya aku dengar. Ada yang bawa resepnya Profim. Ya itu antibiotiknya itu. Oke, Iya, terus. Terus apa bilangnya? Nggak bisa lah Pak, katanya sama apotek ini pasiennya psikosomatik. Masalahnya anak ini, aku pula yang dia baik. Aku bilang. Beda sedikit aja nanti nggak akan mau katanya. Ya ampun. Kalau sebelum Beda sedikit aja nggak mau kan? Itu tadilah si Happy nggak menikah nggak mau Inang kan? jadi nggak apa sih itu nggak usah foto lagi tante gitu. Mana apa periksa dah? Mau sembuh? Ya mau sembuh lah. Cuma satu jalannya sama Tante, ikhlas. Itu aja. Jadi yang sakit itu semua. Ih, tenang aku kasih obat, tenang ya Tante. Kok nggak dari itulah aku kan. Siapa suruh nggak dari hari itu? Siapapun anak Afrija itu kan orangnya kan kocak kali. Dan ya itulah Tan, nggak
bisa lagi lah tante gosip-gosip berhandphone. Aku pukulkan dia. Dia bilang, semula pasienmu semua ya. Bisa aja lah tante. Abdurrahman ketawa-ketawa. Iya, karena kita sendiri loh yang membenturkan pikiran kita Emang ini. iya. Maka sakit lah kita. Berapa hari itu lah kacau kali pikiran tante kan aneh-aneh. Yang ku bilang lah bikinlah riwayat hidupku nah. Iya. Gini pelayanan mama di KKPS Iya. gini-gini. Sampai mesti gitu ya. Sampai Bersiap-siap gitu. untuk meninggal ya. Jadi, datang nasi Epi. Ini yang mendahului Tuhan katanya. Lalu kami berantem. Nasi Epi malah berantem. Telepon bisa Epi. Ada. Saudara, Ah. oh, boleh. Tapi ini mau dibilang tenang dulu. Jangan bilang tante dulu. Enggak, aku mau bilang happy, enggak apa-apa kau enggak menikah. Enggak lah, jangan lah kena marah. Mau sembuh enggak? Nanti kena marah lah. Kok kena marah? Ngamuk dia nanti mengamuk. Udah WA lah nanti dia kalau gitu. Ngamuk. Tapi Inang janji, itu Inang bilang. Jangan Inang bilang pula kapan kau menikah. Itu nggak pernahnya aku bilang. Apa yang Inang bilang? Nggak pernah aku bilang kapan. Hanya aku bilang kuruskanlah badanmu. Itu jadi masalah berkelahi. Enggak semudah itu menguruskan badan Inang. Aku aja setengah mati buat badan kayak gini. 3 kali gini loh dia sekarang. Ya aku paham. Lah dulu aku kan kayak dia juga, 100 kilo. Nah iya segitu. Enggak semudah itu. Orang kalau mau kurus itu Nang, pikirannya harus tenang. Lah dia pun kan galau. Kenapa dia galau? Karena dia berhadapan sama tante yang galau. Itulah itu. Dia pasti stres juga lihat tante. Gak mungkin dia gak mau mengikuti keinginan hati mama. Tapi itu tadi gak segampang itu. Dia pun kan mengalami banyak masalah, tantangan di pekerjaan. Kita aja yang enak aja nih. Kau kuruskan badan kau. Kau gak kurus kau, biar kurus kau dapat jodoh kau. Gak segampang itu. Sampai bilang gitu pun enggak nyata. Kalau bilang dapat jodoh nggak kuruskan lagi. Nggak boleh. Kita sama dia mana bisa ngomong. Ya nggak bisa lah. Dia pun nggak suka loh hidup dia kayak gitu. Makanya dia cari main game. Cuma game yang bisa dikontrolnya. Iya 4 handphone. Kira-kira semua di gamein. Itu kan. Maka supaya Inang sembuh harus Inang ikhlaskan loh itu ke dia. Ya terima aja. Iya, Gitu. happy. Lihat Udah aja. sadar aku bilang. Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan mama. Ya. Tidak ada jaminan kalau kurus dia dapat jodoh. Nggak ada. Tapi karena kita paksa dia kurus supaya dapat jodoh, di situ dia jadi stres. Orangnya seniman pula. Nah, gampang peka perasaannya. Iya, kali memang. Sedikit aja kita ngomong langsung dia. Ah, jadi bakalan ada lagi Inang pula sama dia. Terus berkelahi. Nah, kan selama ini terus berkelahi kan. Nah dia tuh buang badan. Istri Sherwin. Si Nadia ya iyalah, dia pun udah susah mikirkan keluarganya, dimikirkan lagi Inang Inang ini pun. Sherwin bilang, biarkanlah Herwin, jangan gemuk kali. Bilang dari sisi jantung, aku bilang. Nantulah. Nah, dia pun gemuk. Kakak itu pintar katanya. Iya. Abang pikir kakak itu bodoh, itu pintar. Kakak Ah. itu pintar. Ya udah, nggak ada yang mau ngomong udah itu. Dia kan enak makan. Kenapa? Karena makan yang membuat dia bahagia. Dan itu pun kita harus syukuri dulu daripada dia pakai narkoba misalnya untuk dia bahagia. Ini masih makan yang dikejarnya, yang penting bahagia lah aku. Jangan, kita harus lihat dulu diri kita. Selesaikan dulu diri kita, baru kemudian kita bisa nolong orang lain. Minta maaf ya Enggak, apa tante? sama si Happy ya, minta maaf ya. Siapa? Oh tantenya? Oh gitu, jadi minta maaf sama dia. Iya. Kalau tante mau melepaskan tekanannya ini harus minta maaf tante. Dan konsep yang ku bilang ini harus tante terima, ikhlas. Kita nggak bisa maksain. Aku pun beresiko kan. Aku kan ada anak. Apa aku nggak beresiko anakku nggak menikah? Tapi aku udah dari sekarang udah berdamai, nggak apa-apa. Anakku kalau menikah terserah Tuhan, nggak menikah terserah Tuhan. Mau sekolah di mana pun terserah Tuhan. Memang itulah yang belum bisa tante. Nah, tapi tante tadi sampai bilang pula, nanti tulis ya, aku pelayan Tuhan. Aku melayani di sini. Lah yang Inang layani siapa? Satu udah sabar kali tante ngadapinya Ya itulah, sabar ada batasnya. Betul lagi lah. Bangun tidur kalau udah di Medan kan jam 12 langsung makan,
Ya, enggak ada sedikit pun dipikirkan entah awak sakit entah apa enggak. Iya, karena yang mikirkan Inang kan Tuhan. Ngapain Inang paksa dia mikirkan Inang? Hah? Inang hamba Tuhan. Hamba Tuhan hidupnya dari Tuhan. Terserah maunya Tuhan. Ya, kurang berserah tante itu Ah, ya. Belum. makanya tadi ikhlasnya itu adalah tanda kita keberserahan kepada keputusan Tuhan. Oke? Siapa nama di KTP Tante? Karena harus pakai KTP ambil obat batuknya nih. Nanti di bawah aja ambil obat nih Tan ya. Iya. Tunjukkan KTP. Soalnya ada campuran obat batuknya. Jadi nggak usah tante Foto nggak usah. lagi. Minum obat ini. Periksa dahar juga nggak? Hah? Usah. Nggak usah. Oh. Minum obat ini, minta maaf sama dia, bilang nggak apa-apa kok nggak menikah. Ikhlas aku bilang. Itu loh obat Tante. Kalau belum nggak bisa dia sembuh ya. Jangan tanya aku nanti kok nggak sembuh ya. Apa itu? Ada Sirup, infeksi ada? tante di Oh, rumah. udah. Infeksi. Itu aja? Langsung ada. Infeksi. Berarti obat batuknya aja ya. Obat-obat. Oke, ini campuran ini obatnya. Jadi ini di mana ngambilnya? Di bawah nanti, yang pas turun naik lift Tante, pas di depan lift itu ada kaca-kaca itu. Oh, makasih banyak. Tuhan memberkati. Doakan. Apa yang mau didoakan? Mau sembuh. Iya, sembuhnya tadi udah gue kasih tahu pun. Ikhlas. Minta maaf itu ya. Ah. Tahun baru itu nggak minta maaf. Iya, kalian tahun baru pun berantem. Ulang tahunnya 1 Januari. Oh, 1 Januari dia ya? Ulang tahun. Tahe. Makanya gitu Iyalah. kadang tante pikir, aduh WC ini cantik, aduh cantik ini. Iyalah. Ya. Iya. Terima kasih ya. Makanya bilang udah, ya mungkin di kalangan dia pun udah membicarakan ini apa menikah kalau akhirnya sakit hati, apa menikah kepahitan. Apa mamanya dokter Ameliana? Oh, berubah ya? Berubah ya? Iya, iya, iya. Itu boleh bilang. Sering kami berdoa. Iya loh. sama. Nah, jadi berdoa kita untuk berserah Tuhan aja. Sama-sama. Ngerti. Oke. Kau berkata. Ya. Harus diantar, ada rahasia kami. Tahu aja lupa. Sambung terus. Aduh. Ih, udah jadi rame kita, udah 237 orang. Gak cukup obat batuk, harus tambah ikhlas. Ya. Yalah. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oh, siapa tadi yang mau nanya apa aku ya? WA ya. Tenang-tenang, sabar-sabar, ikhlas kita ya. Siap, Inang Ruslina. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, Pak. Paten kali. Naik sedikit gulanya ya. Baik. Bulan lalu, oh tapi udah makin turun ya. Ya kan? 138 ya. Paten. Ada keluhan Ibu Kong? Aku mau minta obat lambung. Kambuh lambung ya. Enggak. Jaga-jaga. Aku mau pergi nanti Oh, iya? tanggal 4 ini. Mana pergi jalan-jalan? Jadi mana tahu ya. Paten. Nah, bagus. Sama aja. Imlek di sana. Enak lah, enak. Iya. Jangan lupa jaga makan ya. Iya. Mana tahu yang sakit kan. Iyalah. Jaga dulu lah. Ibu, yang kapsul atau yang sirup? Yang cocok? Itu kasih kapsul. Kapsul aja ya. Oke. Jadi kalau Sebulan berapa pergi? Tanggal berapa balik? tanggal 19.
Ini sekarang tanggal 17. Berarti 2 hari lah nanti nggak ada obat gitu lah. Tapi itu aku ada beli. Hah? Masih ada. Oh, masih ada. Oh, itu aja teruskan. Aku mau pergi apa itu kan aku ada beli. Iya. Sisa. Ya, itu aja dulu teruskan ya. Itu aja, ya. Iya. Oke. Bye. Selamat kia-kia. Iya. Kia-kia namanya. Ya iyalah. Ah ya, kia-kia lo. Kaki Jangan kabur Kak inisial. Anak yang menghormati orang tuanya, ya kan? Itu diberkati Tuhan. Kalau dia nggak punya jodoh, bukan berarti dia tidak menghormati orang tua. Dia tahu Tuhan belum beri jodoh, dia nggak paksa apapun ya. Hai, Siang, Dok. selamat siang Bapak. Ini Dok, Apa tuh? Ada apa? Check up. Check up. Paten. Kita tengok dulu ya. Ya. Jadi pas ada promosi anak bawa check up. Wis, murah lah. Itu apa? Ginjal yang rusak, Dok. Ginjal Bapak rusak. Hmm. Gulanya agak tinggi. Oh, ini lemaknya tinggi, Pak. Trigliserid 383 kolesterolnya ya. Ya, Ginjal ya sedang-sedang lah. sedang-sedang. Ya. Makanya Terus dari masalah itu, Dok, udah naik sampai 8, Oke. 8 gitu. masalahnya tidak terlalu besar. Hmm. Tapi ini penyebabnya jelas karena tidak jaga makan. Tapi kira-kira makan sudah saya jaga loh, Dok. Berarti masih kurang menjaga. Dikit makannya. Nah, makan apa? Makan nasinya dikit. Makan kue? Duit enggak? Makan mie? Roti, habis sih, ada sih. Itulah salah satu yang membuat nggak terkontrol Apa gulanya. yang gulanya? Iya Pak. Oh. Gula yang nggak terkontrol, Tapi gulanya nggak turun-turun dong. Dan apakah itulah namanya. Alat yang salah. dokter apa Oke. Obatnya gitu masih apa? Oh, kurang. Katanya mau di hari itu cuma di sini yang cerita dia ya. Oh. Dokter yang apa ini? Tahu lah dia. Kombinasi apa obatnya minta sama dokter Ya. katanya gitu. Ini Pak, kalau ku kombinasi lagi obat Bapak, yang terjadi nanti makin drop kali gula Bapak. Ya. Kalau terlalu Ini drop, tadi 177. iya kan sedikit lagi, maunya 150 loh. Iya. Tapi kalau dia bulanannya kok apa? Bulanannya kok tinggi dok? Iya, karena memang dia rata-rata Bapak kalau misalnya tidak cek, Bapak mungkin makannya enak. Pas mau cek, Bapak puasa. Enggak sih, cuman nggak tahu sih ya. Gula saya sama sekali nggak minum. Ya sama sekali gula. Mie kan? Mie ada sih, cuman nggak tiap hari sih. Oke, nggak tiap hari pun tapi masuk gula kan? Mie itu termasuk gula. Iya Pak. Ya. Betul. Kalau daging nggak masalah kan? Kalau daging nggak terlalu masalah, tapi jangan yang lemaknya karena Bapak ini kolesterolnya tinggi, fenovibrat. Iya Pak. Sama kue itu sumber gula. Kue jarang, nggak roti pun jarang. Pokoknya yang roti, kue, mie, kalau bisa nggak usah lagi kalau udah segini gulanya. Jangan Pak, iya. Jangan kadang-kadang aja bilang gitu ya. Oke, ini ku kasih berarti tambahannya obat untuk kolesterolnya ya. Ya. Kolesterol memang saya simpan-sitin lah selamanya nih. Nggak bisa memang itu Pak. Yang ini lain kolesterol Bapak. Yang fenovibrat dia Pak obatnya nanti ya. Ini berarti kita copy dulu ya. Yes. Samsinan. Pak Samsinar. Mana dia dok? Ini nggak kemana-mana dia. Kok jauh kali duduknya? Makasih ya, Sofi. Minum cappuccino. Gemuk lah dia nanti. Itu mintanya dok. Emang boleh. Kenapa? Nanti kumat gulanya enggak? Iya kan? Dia nggak kubat gula Pak. Dia nanti naik berat badan. Berapa ada nanti naik? Baru nyesal. Baru nyesal nggak ada guna. Jiwa. Oh ini Pak yang ku ambil yang trigliserida. Ya ini yang tinggi ya, trigliserida ya. Yang apanya itu ya? TG ya. Trigliserid ya. Iya Pak. Kalau itu apa nggak begitu pengaruh kali ya, nggak bahaya kali gitu ginjalnya. Yang ginjalnya enggak Pak. Sorry Pak, ada asam urat setia lupa aku. Asam urat Nggak cek ya? Nggak ada.
Berarti memang makan obat gitu. Ya, ya, ya. 150 saya minum. Jadi orang itu bilang dari ini- sini Pak, lihat. Ah, Taunya gula Bapak nggak terkontrol. Dari sini Pak, biasa sini Pak. Nih, Ya, ya, ya. 3. Ini maunya dia 6,8. paling tidaknya gitu. Paling tidaknya segitu Pak. Ya. Ya? Oke. Oke Pak. Ya. Bye. Baik. Baik, Pak. Makasih ya, Dok. Ya Pak ya. Gula 246 berdebar-debar sempoyongan kaki bengkak penyakit dalam kemungkinan gula benar ya. Tapi faktor pikiran lebih banyak mempengaruhi itu ya. Anxiety-nya dulu. Cara sembuh anxiety disorder Kak Cilia. Ikutlah YouTube-ku, ikutlah TikTok-ku ini. Sampai paham. Ora salo selamat tahun baru. Asam urat inang kita ini. Tinggi. Belum inang masih mau kutanya berapa. Jam berapa dan Naik ini? tensiku dok, batuk aku. Batuk nggak Batuk? enak badanku, kenapa? Asam urat Ibu Raina. Ya. Ini siapa? Effendi kurang. Naik tensiku dok. Naik tensi nang, kenapa? Kurang tidur? Iya, batuk aku. Atau ada apa obat itu dok? Kok ada dia aku gini? Udah berapa hari tuh? Udah yang hari itu. Dari kemarin kan? Ada berkulit aku. Enggak juga nya. Atau ada obat itu yang apa? Punya inang? Kandesartan. Ada nggak ada? Yang buat alergi nggak ada inang. Yang pengencer darah tuh. Tetap inang minum dari dulu kan? Atau coba mau di stop? Coba stop. Kalau nanti masih gatal dia, Iya. mintalah rujuk ke kulit. Jadi dikasih apa lagi gantinya? Kalau dia udah gitu berarti ya nggak cocok. Kita kan mau tengok dulu dia. Kalau Masa memang dikasih lagi? iya. Tetap ku kasih nih nang. Kalau nggak gatal dia nanti, kalau tetap gatal dia, walaupun udah di stop obatnya, oke, inang minum lagi balik. Oh, gitu. Tapi kalau hilang gatalnya karena di stop dia, berarti memang alergi. 5,54 ya dok? Oke. Jadi asam uratnya udah turun ya nang ya? Turun itu dok. Ya hampir-hampir naik 5,5 soalnya. Batasnya 5,8. Jadi obat seminggu tetap ku kasih ya, untuk asam uratnya ya. Nanti kalau habis itu bisa aku beli lagi itu dok. Boleh nang, boleh, papa. Obat kolesterol. Obat kolesterolnya tetap juga nang untuk seminggu ya. Obat batu dikasih dok. Masih batuk nang? Batuk aku dok. Berapa hari dah? Ya, Udah berapa hari batuk nang? itu seminggu ini. Ada banyak makan apa nang? Ikan-ikan laut. Nggak boleh kata dokter kulit. Nang udah ke dokter kulit. Udah kemarin, tapi nggak boleh ikan laut, nggak boleh ini. Semua pantangannya udah inang stop kan? Iya. Udah pergi pun aku ke periksa gula lagi. Enggak di bawah 90 malah gula aku. Oke. Malam jam berapa tidur nang? Inilah karena batuk itu aku dok. Jam 10 udah tidurnya aku, tapi nanti Terbangun? terganggu.
Berarti batu inang bisa juga kan asam lambungnya tinggi. Iya bisa tuh gejalanya. Malam-malam nggak suka kan? Nah, nggak suka inang hidup kan? Suka hidup. Dia suka mati. Nggak suka hidup, nggak suka mati. Karena terbatas dong. Terbatas. Ikan laut nggak bisa. Nah, jadi susah. Ayam mesti ayam kampung. Ah. Mungkin ayam kampung. Iyalah, jadi susah itu. Buat susah pikiran itu. Bukan makannya enggak apa. Kayak mana? Udah Ikan ibarat- jair bisa, ikan mas Ikan bisa. jair pun Nah, makan pelet Yesus. Yang ikan jair yang nggak makan pelet, tanya nanti dia. Yang mana kalian yang nggak makan pelet? kita pelihara kan kok enggak. Makanya apa? Kok mau ikan dimakan lele lah lagi? pelihara nah. Apa mau dimakan? Jadi ginilah. Belajarlah ikhlas. Ikhlas ya, Dok. Terima aja apa adanya. Mate, kan nggak semua bisa kita kendalikan hidup ini kan? Jadi makan biar dimakan. Tapi inilah Iya minimal kan kalau udah sampai Inang bilang tadi ikan jair makan pelet, udah pening oke mana lagi menjawabnya itu? Karena faktor yang paling utama itu adalah yang berasal dari laut. Karena yang dari laut itu proteinnya agak beda. Anjuran kami dokter pasti bilangnya yang dari air tawar, yaitu di sungai. Lalu ketemu Inang bilang, iya kan makannya pelet. Ih kayak mana? Kayak mana cari ikan yang nggak makan pelet? Nyari ikannya ke sungai lagi. di sungai. Ikan dipancing dulu. Hah? Pancing. Untung Ya, nggak- baik ikan sungai. Untung nggak harus yang cewek ikannya. Apa namanya ikan sibaut pun gak piaranya. Makanya pelihara sendiri kan sebagainya. Bikin kolamnya. Terus apa makanannya? Nasi itu loh dibikin nasi. Kasih. Dimasak. Nasinya dimasak. Nasi yang kita makan gula. Yang baru, nasi baru. Emang ya emang awak nggak makan ikan? Nggak mau pakai pelet inang ini. Tahu-tahu awak kasih makan ikan, awak yang perlu makan nasi. Ikan awak kasih makan nasi. Pelet. Nah, apa lagi mau kita bilang, ketua? Jadi apa mau dia apa lagi? Entah siapa ya. Apa lagi mau bilang, Nang? Tahu terus kan nggak mungkin. Tahu pun Nang sama tempe asam urat juga Nang. Tempe lah, tempe memang enggak. Kalau tahu kan agak apa? Tempe kan ada kacangnya. Tahu. Kalau Tahu tempe juga ada enggak. kacang juga lu Nang. Iya, tapi kan enggak seperti tempe itu. Tempe lah sama. Aduh. Oke, jadi ikhlas lah ya. Jadi obat apanya yang diperlukan ya dok? Obat yang aspiletnya dulu coba prekan. Ate, seminggu nanti masih juga dia gatal, makan aja lagi balik. Berarti nggak itu penyebabnya. Tapi dikasih juga itu dok. Tetap kasih lah, biar aman ya kan. Bisa? Jadi saya berikan seminggu ya dok. Ya, berikan aja seminggu. Iya, apa terus? Nah. Jadi obat yang dari dokter tulis makan juga lah itu dok. Ya, habiskan dulu yang Datuk Tukulin ya. Oke? Oke. Oke Nang, semangat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dok. Nah. Terima kasih. Haha, Tuhan Ya, berkati. sehat-sehat. Ya Nang. Terus Iya Nang. Kayak gitu kan cara ngapain. Ya bukan, kan nampak dia takut. Takut ikan laut, takut ikan jair tapi makan pelet. Ih, kayak mana? Ikan si bawah tau dokter apa? Iya pak, lele. ikan lele. Lebih jorok lagi lah makanan. Kalau mau di jorok-jorokannya kan. Makanya pelihara sendiri lah dia. Itulah. Kurasa. Aduh, bentar lagi tutup pendaftaran. Tutup itu. Cepat pulang aku. Oke pak, iya pak. Bentar, pak.
Oke. Pak Gung. Sehat Bapak? Ya. Gula 136 ya? Ya. Ah, udah mulai turun ya dibandingkan bulan lalu ya. Oke. Lebih diet lagi Pak ya. Iya, iya. Oke. Malam kadang nggak makan. Udah. Ah, bagus. Itu bagus. Berarti obat Bapak tetap aja ya? Iya. Ada dapat sedikit kolesterol ya Pak? Ada Pak? Sama obat asam urat ya? Oke Pak Gung. Semangat Pak. Terima kasih ya. Iya Pak. Normal Kak Dewi, itu masih normal. Kreatinine 1,2. Siang dok. Selamat siang. Cuman apa kabar Bu? Hari itu saya datang ke saya dokter libur. Oh, Saya tanggal berapa ya? 27 atau berapa? pas cuti tuh kami. Ibu juga ada tiroidnya. Udah habis ini expired malah. Oh iya, makanya nggak tahu berarti dia. Ada cek ulang tiroidnya Bu. Enggak. Berarti harus cek ulang dulu ya. Yang besok lah, sebulan lagi lah. Nggak bisa keluar Nggak obat. bisa keluar obat nanti. Oh, aku masih ada, aku beli kok. Ya, jadi bulan depan aja cek. Berarti ini nggak dapat obat ini. Ya ada, aku ada. Oh, kandesartannya aja. Aku beli luar kok. Nah, Yaudah, hanya kandesartan dulu ya. iya. Iyalah, Ibu beli Karena aja. bulan 12 ibu nggak datang. Iya. Kadang aku ke Jakarta bisa 2 bulan. Uh, Aku membeli paten di kali lah. Jakarta. Banyak Jalan-jalan bisnis. kuliah, kira-kira ke mana? Oh. Ini mau suruh ibu pergi Imlek, tapi ibu nggak mau, nggak enak. Makanan semua nggak enak. Bosong. Oh, bosong. Makanan nggak cocok dong. Kosong ah. Nggak enak. Enak Medan ya? Iya. Kalau dari Medan mana enak lagi mana-mana itu. Tapi Oh. bisa loh. Depannya enak loh. Nah, lalu Tiap Pinang, aku nggak ada anak di situ. Oh, ibu kok GI Jadi ada anaknya. pikir dokter kasih aku obat satu macam. kandesartan. Nah, Oke. jadi aku beli sendiri. Ada di rumah masih. Ada ya? Iya Bu, ya. Nanti apa ya? Kasih itu surat nanti bulan depan aku. Biar cek. Oh iya. Ya. Oke Bu. Oke. Nah, ibu kasih ya. Kosong. Hipertensi kardiomegali, tapi tensi turun. Mengapa sering sakit kepala? Berapa tensinya Kak Nia? Kalau terlalu turun di bawah 100 memang sakit kepala. Penyebab kolesterol, makan jeroan tidak, minyak tidak menjaga, tapi kolesterol tinggi. Dicek kolesterolnya sebelum sarapan. Jangan setelah makan. Ceknya yang darah besar. Dan pakai yang darah besar ya dari vena. Jangan yang pakai di jari. Jangan pakai stick. Jangan pakai stick. Dua minggu lalu 118. Iyalah. Aku pun tadi pagi 120 tensiku. Gara-gara marah. Heart rate-nya, denyut jantungnya Kak Nia. Kamu udah termarah. Kan nyesal. Setelah marah aku nyesal. Iya, sebenarnya itu lo nggak mau marah tapi marah. Aku ngasih contoh. Itulah contoh kalau kita sudah ikhlas. Siap Kak Sari. 42 Kak Nia, iya. Sering takut ya Kak Nia ya. Takut nggak punya duit, takut perasaan disakiti, takut meninggal, takut mati. Rasa nggak cocok sama kakak obatnya, makanya sesak Kak. Iya. Oh iya Bang Jack, thank you Bang Jack. Jangan lupa makan siang. Sengaja memang aku lupa makan siang Kak Lena. Sebab kalau aku makan siang tambahlah gemukku. Tensi 130 sama 84 apa sudah tinggi kok sama Makan ini. siang aku tuh Kak Lena dibikin dokter. dia bersyukur kan. Kak Ulkia itu berarti udah minum obat. Kalau 130/84 sedang minum obat berarti lanjut obatnya.
5 Januari lalu aku periksa gula darah, sudah sarapan 200. Periksa lagi 12 Januari puasa 153. Ya, itu berarti udah kebanyakan makannya Kak Flower. Kurangi karbohidratnya Kak Flower. Iyalah, biar cepat pulang. Dokter, apa pantangan makan penderita cancer? Penyedap rasa, lemak-lemak, ya nggak boleh ya. Dan harus dijaga berat badannya, yaitu dengan menjaga keseimbangan karbohidratnya ya. Kenapa marah? Nggak ada pura-puranya, nggak ada marah. Selamat siang. Sehat Bapak. Pak Arifin. Pak, ada batuk sedikit, Pak. Batuk Bapak, boleh Pak. Gula bagus ya? Tiap minggu cari ada ya. Ya oke. Tensi agak tinggi ya Pak dokter ya? Tensi kurang tidur Bapak enggak? Iya. Ukuran tidur Naik lah. Kurang duit naik. Oh kurang duit satu lagi. Kurang tidur, kurang duit. iya. Dia kan Pak Arifin. Stres kita kan kalau udah kurang duit ya kan? Iya. Mikir. Jadi mikir. Pintar Bapak. Obatnya apa? Jangan mikir ya kan? Nah, jadi nggak bisa tidur. Banyak mikir. Mikir uangku kok kurang. Kapan aku dapat uang? Ya kan Pak? Iya. Oh iya. Nggak tidur jadinya nanti. Aduh. Oke Pak. Ya, makasih Sampai ya, bulan Pak. depan ya. Ya Pak. Iya Pak. 54 tensi 130/84. Itu belum tinggi. Pertanyaannya apakah Kak Ulkia sedang minum obat darah tinggi? Nah, Kak Arinuriana berapa tensinya Kak? Tensi tetap tinggi itu setelah makan amlodipin 10 berapa? Apakah tidur malamnya cukup 8 jam? Oh ya itu tinggi ya. Kak Arinuriana berarti kalau amlodipin 10-nya masih segitu tensinya harus ditambah obatnya ya. Kak Arinuriana baiknya sih balik kontrol ke dokternya. Makan gorengan boleh nggak dok? Kalau dia ada batu empedu sebenarnya jangan. Kalau dia ada kolesterol tinggi jangan. Tapi kalau dia normal dijaga, jangan suka-suka makannya ya. Kak No Name. Lantas kalau tensi sudah turun tapi saya sakit kepala terus apakah disarankan tetap saya minum? Tergantung berapa tensinya turun. Kalau turunnya di bawah 110 baru dipertimbangkan kurangi obat. Tapi kalau dia normal antara 110 sampai 130 berarti sakit kepalanya. Baiknya periksa mata. Kemudian bisa juga karena kurang uang, sakit hati, takut mati. Nah, gitu ya. Cancer nggak boleh gorengan. Ya, janganlah Kak, cancer. Karena gorengan itu banyak minyak-minyaknya kan. Horas, apa kabar Inang? Baik ya, hari ini ya. Tensi bagus. Paten kali. 131/69 ya. Ada keluhan Inang? Nggak ada ya? Aman ya? Biasa lah ya. Iya. Berarti obat Inang tetap ya? Terus Nang. Seumur hidup. Karena kalau di stop dia, tensi pasti naik. Iya Nang. Tapi kalau satu waktu nanti misalnya tensi Nang turun sampai di bawah 100, baru ada dikurangi obatnya. Jadi tujuan tensi inilah mempertahankan supaya jangan gagal jantung. Karena udah bengkak itu jantung kita. Kalau tensinya kita biarkan tinggi terus, nanti jantungnya capek. Capek dia mompa, bengkaklah kaki. Capek dia mompa, sesaklah nafas kita. Nah, karena kita jaga. Yes. Yang penting disyukuri masih hidup, ya kan? Oke Nang, Tuhan berkati. Ya Nang ya.
Tensi di rumah normal 124, itu minum amlodipinnya ya. Sama-sama Kak Nia. Nenek 70 hipertensi konsumsi amlo, pernah drop. Kalau hanya pernah, berarti tergantung berapa tensinya saat ini. Kalau dia memang berulang drop, itu banyak faktor. Oke, berarti lanjut ya Kak Ari Nuriana ya. Mungkin kakak kalau datang ke rumah sakit atau periksa di klinik udah takut duluan itu. Udah cuci darah ya, kenapa? Bisa sembuh. Hampir bisa dibilang sulit untuk dibilang bisa. Ya. HB sering rendah, berapa HB-nya? Bisa kurang zat besi, paling sering kalau perempuan. Mak sampai nyesak ke atas, obatnya apa dokter? Tengok di WA aku Kak, ada aku taruh di WA obat kalau lagi kambuh mahnya. Nah ini WA aku. Terbalik. Tambahkanlah WA aku ya. Nyeri perut bagian bawah sebelah kiri kenapa? Kira-kira usia 45. Gak bisa kita langsung menebak-nebak seperti itu Kak Dek Widi ya. Ada baiknya kakak berobat dulu. Cari dokter dulu ya. Peti. Sama-sama Kak Mam Tirzo. Diabetes 359 minum obat metformin apa sudah sesuai? Kurang ya obatnya ya kalau 359 Kak Tania. Udah diet itu ya. Dietnya adalah mengurangi karbohidrat. Kalau dia lagi gemuk sekarang, kalau perlu jangan masuk karbohidratnya. Kak Talita semut-semutan tangan. Tangan sebelah mana Kak? Kanan apa kiri? Biasanya tangan yang banyak bekerja itu lebih gampang kesemutan. Hujan ya Kak Warti. Iya. Tidak gemuk. 53 ya. Berarti obatnya kurang. Coba tambahkan glimepirid 1 mg. WA aja lah Kak biar nggak susah. WA Kak Tania. Udah WA ya, kalau udah belum kubaca WA-nya pingkan lalu. Praktekku di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin, Senin sampai Jumat. Catat aja lah. Nah, screenshot lah ini. Nanti ku buat pun VT-nya. VT jadwal praktek Dr. Joseph. Kak Ika, ya obatnya apa? Obatnya ikhlas loh Kak Ika. Kak Dek Widi, tensi 110/9 sering pusing sakit kepala dok, minum apa dok? Obat tensi ada? Kak Dek Widi minum obat tensi? Oke, Bu Rina. Dia bilang jadi suruh saya naik ke atas. Udah biasa yang ngapain? Yang mana itu bilang? Cewek, cowok? Cewek. Cewek yang agak cerewet ya? Aku nggak Udah nggak ngerti tuh Bu, udah Bu. Turun lah Bu. Orang bukannya sudah sama dia bilang dulu baru turun mah. Udah turun dari aku telepon Bu. Slow Kak Nur, slow, ikhlas. Ya Bu, oke Bu. Ya. Kan dokter bilang obat cuma ikhlas. Iyalah, senanglah suami kalau obat cuma ikhlas nggak keluar ruang suami. Untuk berobat terus. Kau habisin duit aja berobat. Aduh. Bapak letih lesu, boleh minum sangobion. repot nih kan. Duh, ibu konggein, SCP-nya kan nggak ada. Mungkin Jangan. nggak ada di. Sangobion itu belum tentu cocok untuk semua ya. Kalau nggak ada indikasi, janganlah. Iya,
Kak Sita. Dok ada di Jakarta, nggak ada Kak Kipke Pane di Medan aku Kak. Mana Kak Sita tadi? Oh, minumlah amlodipin 5 mili. Ini ku WA ya Kak Sita ya. Amannya Kak Sita tambahkan WA aku. Udah menipis dompet semenjak psikosomati. Kan? Horas. Tak tembar emang. Iya, naik gulanya, Bang. Iya bang. Kalau makannya naik tuh. Ada. Iya kan pulang. Iya iya. Berarti diet ya. Obatnya diet ini. Ya. Diet obatnya diet. Iya iya. Habis insulin Amang ya? Habis insulinnya? Udah habis masih. Masih ada ya? Suntik berapa terakhir? Hah? Terakhir suntik berapa? Di Insulin ya, dosisnya berapa? 20 sama 10. Oke. Berarti kebanyakan makan memang ya. Suntiknya tetap, kurangi sedikit makannya ya. Oke, Mang. Semangat. Ada apa ya kan? Habis itu juga kan? Mau di luar itu ya. Iya iya. Urin. Kak Lydia. Oke. Apa keluhan kakak? Sakit perut. Perut? Iya. Udah lama? Kemarin kan 2021 kan udah pernah operasi bulan 10. Operasi apa? Kista? Operasi miom. Oh, miom. Terus kan udah selesai operasi itu masih sakit lagi, terus dianjurkan dokter suntik Oke. 6 bulan. Itu tapi masih sakit juga. Karena bulan 8 kemarin dianjurkan minum Visan itu ya. Heeh. Sampai sekarang. Tapi masih tetap sakit. Ini kemarin tapi kan di sini sampai sekarang. Urinnya kak? Oh, ini gimana? Ada susah tidur kak? Biasanya biasa aja. Biasa? Nggak terbangun-bangun? Enggak. Nggak terbangun ya? Terus sejak operasi itu airnya pun udah nggak lancar lagi gitu. Haidnya udah nggak lancar? Iya. Setelah operasi ya? Iya. Pas sebelum operasi aman ya? Iya. Masih lancar setiap bulan. Tapi nggak dua hari. Kuncingan. Dia siapa? Udah lama juga ya? Dari 2021 ya? Iya. Di kandungannya. Gampang marah, gampang sedih? Dua-duanya. Siapa paling sering marah? Dimarahin? Maksudnya Sama siapa paling sering marah? marahnya mungkin ya gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja? Ngomel gitu. Ngomel? Cuman Iya, siapa yang diomelin lo? Itu pertanyaanku. ya ponaan misal. Ponaan? Ya. Oh. Menikah kakak? Belum. Belum. Oh, masih mau rencana menikah? Masih sedih bah? Masih sedih ya? Karena belum menikah? Gitu memang karena sakit aja mungkin. Enggak. Ya. Iya. Iya. Nggak tahu. Gak apa-apa, jujur aja. Nggak tahu. Jangan nggak tahu. Kalau nggak tahu kakak sakitnya itu nggak hilang-hilang. Udah lama kakak berobat. 2021 Oktober. Ini udah 2024. Ini kalau udah kayak gini udah berobat terus nggak hilang-hilang sakitnya, pasti karena sedih. Ya sedih. Proteinnya sedikit ya. 10. Normal kan? Leukositnya 25. Nah, sedikitnya itu.
Iya wajar memang, sedihnya wajar. Aku nggak bilang sedih nggak wajar. Sedih wajar, sedih itu yang buat sakit perut kakak. Tapi kan maksudnya bukan sedih setiap saat gitu dia. Ya memang nggak setiap saat, tapi sekali ku tanya gini kakak langsung nangis udah nggak bisa habis air matanya. Kayak mana itu? Ya kan? Kecewa ya. Jadi bingung kenapa nggak dapat jodoh. Nggak tahu. Nggak tahu itu sama aku pasti jawabnya iya sebenarnya. Setiap apa yang ditanya dokter Joseph jawabnya nggak tahu sebenarnya iya. Mau sembuh? Mau. Apa obatnya? Nggak tahu kan? Udah lama berobat kan? Ya nggak tahu, mana tahu ini punya kamu lagi. Enggak. Apa gitu. Enggak. Faktor sedih kakak. Ada memang sikit aja infeksinya. Tinggal ku kasihnya obat itu. Tapi kalau kakak masih menyimpan kesedihan, maka sembuh pun nanti infeksinya pasti dia tetap sakit. Apa takut? Takut nggak menikah ya? Takut nggak punya uang? Takut meninggal? Enggak. Jadi kalau kalian jawabnya apa? Nggak salah lagi. Oh, makanya lama bilangnya nggak salah lagi dong. Iya. Ya maksudnya bukan takut, tapi ya nggak tahu gitu aja gitu. Nggak tahu. Jadi yang kutanya ini kakak, terus kakak nggak tahu menjawab tentang diri kakak. Cok bayangkan ngeri kali kayak mana aku cari mau mengobati. Dokter itu cuma bisa mengobati kalau kakak jujur. Maksudnya kenapa belum menikah mungkin gitu kan? Itu kan pertanyaan. Tapi kan karena tidak terjawab, ya sudah jalani aja gitu. Oh, kenapa belum menikah? Nggak ada jawabannya. Yang kutanya lain dengan yang kakak jawab persoalannya. Yang kutanya kakak sedih karena belum menikah. Kadang-kadang Nah, berarti jawabnya sedih, bukan kadang-kadang. Sedih. Karena pasti nanti waktu keadaan menjadi berat, kakak jadi muncul sedihnya. Ngerti ya? Mungkin gini, kakak misalnya senang olahraga. Kalau lagi olahraga nggak akan teringat kakak belum menikah. Tapi waktu sendiri di rumah, teringat menikah. Belum menikah rupanya. Waktu ada anak-anak keponakan nakal, teringat juga, enaknya ya kalau bisa punya keponakan ya. Betul apa betul? Nggak terlalu, berarti ada betulnya. Nah, sekarang kakak termasuk orang yang gampang jujur atau sulit jujur? kan karena mungkin sulit jujur hanya karena emang udah gak ngerti gitu dari itu aja gitu. Ya jalani aja gitu. Oke. Oke, jadi kenapa kak nangis? Pertama sakit. Terus kalau sakit jadi nangis? Ya mana masih sakit. Kemarin sakit. Kayak mana sakit nangis? Terus kenapa nggak nangis kak dari tadi? Tadi nangis juga di situ. Iya, betul. Kenapa nggak terus-terus nangis ya? Ya enggak lah, orang kan dia kadang-kadang teringat, kadang enggak gitu. Nah, teringat kan? Ya mungkin teringatnya bapak juga kan baru meninggal juga. Oke, itulah. Oh, karena itu. Itulah dia. Kesedihannya. Bapak ada nyuruh-nyuruh menikah selama ini ya? Pasti enggak kan? Nggak ada. Atau merasa bersalah ya karena belum menikah ya? Ya mungkin. Seperti itu. Ya. Jangan mungkin, kakak harus jujur aja. Nggak ada lo yang marahin kakak di sini. Aku di sini nolongin kakak supaya sembuh. Ya, merasa bersalah. Ya ada. Nah, supaya kakak bisa sembuh kak, kakak harus memaafkan diri kakak loh. Nggak ada yang salah.
Maafkan diri kakak. Kalau kakak belum menikah bukan salah kakak. Mau memaafkan diri sendiri? Nggak mungkin salahkan Tuhan. Iya, karena nggak boleh nyalain Tuhan. Iya. Maafkanlah diri kakak, mau? Mau? Itu tisu, Pak. Bilanglah, Tuhan. Bilang, Tuhan, aku memaafkan diriku. Aku memaafkan diriku Mulai hari ini, mulai hari ini. bukan aku yang salah. Yang salah. Kalau aku nggak punya jodoh. Percaya. Aku percaya Tuhan yang punya rencana. Aku ikut saja Ikut saja. apapun rencana Tuhan. Udah, apa rasa hati kakak? Lega belum? Kalau belum bilang belum. Udah bilang udah. Udah. Masih ada bebannya. Masih ada? Hah? Sudah ya. Kalau masih ada aku mau nolongin kakak. Aku di sini bukan mau menghakimi. Aku tolong kakak supaya lepas dulu semua bebannya supaya nggak sakit lagi. Boleh. Saya tahu dokter juga sering di TikTok itu dokter share yang Kenapa? Kalau nggak aku sharein, mau kasih tahu apa masalahnya? ya Oke. Matikan ya. Oke guys, ntar yang matikan dulu ya.